Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 0,52% ke angka 6.900. Dan di video ini coba analisa satu emiten yang hari ini naik lumayan tinggi dan ternyata pengendalinya mulai melepas saham ini. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini coba analisa saham Raja, bisa kita lihat hari ini kembali naik lumayan tinggi 10% lebih ke harga 2.530. Sebelumnya bisa kita perhatikan Raja berada di bawah garis EMA 50-150. Tapi setelah menyentuh harga sekitar 2.300, satu minggu terakhir ini Raja masih bisa bertahan di daerah support ini. Dan hari ini kembali rebound naik lumayan tinggi. Sekarang sudah berhasil naik di atas garis EMA 50-150. Nah, kenaikannya juga membuat Raja mencoba untuk break resisten di 2.500. Dan jika kita perhatikan garis EMA 50 di harga 2.440 dan garis EMA 140 di harga 2.390, secara candle memang ini belum terkonfirmasi break. Jadi karena kenaikan hari ini candle yang lumayan solid, plus jika kita perhatikan broker summary juga untuk saham Raja, bisa kita lihat di sini ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing hari ini juga kembali masuk dengan jumlah lumayan besar. Tapi hari ini kalau pemberitaan dengan judul harga fluktuatif menantu Megawati buang 500 juta saham Raja. Dari salah satu pengendalinya melakukan penjualan di tanggal 3 Juli. Tapi untuk harga dan tujuan transaksi tidak diungkapkan. Jadi secara teknikal Raja saat ini sudah mulai membaik. Kenaikan tinggi ini ada akumulasi sehingga ada potensi Raja untuk break garis EMA 50-150 dan mulai uptrend kembali. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di sekitar 2.300, saat ini masih bisa di hold. Bisa jadikan 2.500 untuk trail stop atau jadikan garis EMA 150 sampai 2.400 untuk trail stopnya. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau di entry, lebih oke menurut saya adalah saat ini coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai maksimal garis EMA 150 untuk target entry-nya. Jadi tunggu di sekitar 2.450 kembali. Apabila Raja terkoreksi ke target harga ini masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikut entry. Dan saya lihat karena masih ada akumulasi candle lumayan solid, Raja masih ada potensi untuk kembali naik mengetes resisten di 2.650. Jadi menarik apabila terkonfirmasi Raja berhasil break kedua garis EMA. Dan cara pergerakan ada potensi untuk mulai uptrend lagi. Seperti sebelumnya bisa kita lihat Raja juga berhasil break kedua garis EMA. Setelah berhasil break, Raja mulai uptrend. Sekarang kita lihat saham Ratu. Ratu cara teknikal jika kita lihat lebih oke dari saham Raja. Ratu belum sempat turun bawah garis EMA 50. Satu minggu terakhir ini memang terkoreksi karena gagal break 6.800. Tapi terpantau mengetes garis EMA 50 sampai sekitar 6.400. Ratu masih bisa bertahan dan hari ini juga naik hampir 10% ke 7.000. Dan secara teknikal garis EMA 50 masih berupa support lumayan kuat sehingga cara tren jangka menengah Ratu masih oke. Tapi tren jangka pendek memang Ratu sudah mulai melemah karena gagal break harga 8.000. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi saham Ratu. Dan di broker summary pun ini terpantau masih ada akumulasi besar. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham Ratu, misalnya saat ini masih layak untuk di hold, saya lihat masih ada potensi untuk break 6.800 dan lanjut naik ke target terdekat di 7.200. Apabila terkonfirmasi break 6.800 dan 7.000, untuk tren jangka menengah saya lihat ada potensi ke 7.500 sampai 7.800. Jadi untuk Ratu apabila teman-teman saat ini masih hold, bisa di hold selama garis EMA 50 ini tidak dilewati. Oke, selanjutnya saya coba update saham BRPT. BRPT hari ini juga kembali rebound, kembali naik 7% lebih ke 1.660. Bisa kita lihat secara teknikal BRPT masih bergerak tren. Sebelumnya memang sempat terkoreksi karena gagal break 1.700, sempat turun bawah 1.600, tapi belum sempat menyentuh 1.500, baru di sekitar 1.530. BRPT hari ini masih bisa bertahan dan rebound kembali. Nah, BRPT untuk minggu ini memang masuk watchlist kami bareng teman-teman member untuk saham uptrend dan diakumulasi, walaupun memang satu minggu ini terkoreksi. Tapi karena masih ada akumulasi, menurut saya ini menarik coba dipantau. Dan hari ini ternyata masih lanjut naik. Sehingga BRPT saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1.700. Dan jika kita perhatikan untuk BRPT pada kenaikan hari ini, asing hari ini masuk dengan jumlah lebih besar. Setelah satu minggu sebelumnya terpantau melakukan distribusi dengan jumlah besar. Dan di broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 7% lebih ini ada akumulasi besar. Sehingga potensi untuk mengetes atau malah break 1.700 menuju 1.800 masih besar potensinya. Karena cara pergerakan masih ada akumulasi,
masih membentuk high low, sehingga potensi untuk beri 1700 yang lanjut naik masih besar. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau the entry, ingat saat ini harga BRPT sudah lumayan tinggi. Apabila teman-teman mau buy on breakout, teman-teman harus pastikan BRPT berhasil break dulu 1700. Apabila ternyata minggu ini mencoba break 1700 masih gagal, cara pergerakan masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah menuju 1500. Sekarang kita akan coba lihat PTRO. PTRO hari ini juga naik walaupun tidak setinggi BRPT, dan bisa kita lihat PTRO terpantau masih kuat berada di atas garis EMA 150. Jadi sebelumnya memang sempat berada di bawah garis EMA 150, sempat mendekati 2500, tapi satu minggu terakhir ini PTRO masih kuat berada di atas support EMA 150 di harga sekitar 2630. Hari ini masih bisa naik 4%, mencoba untuk naik di atas 2700. Tapi resisten kuat untuk saat ini ada di sekitar 2800 sampai garis EMA 50. Di sekitar 2840. Dan jika kita perhatikan untuk PTRO pada kenaikan hari ini, asing memang terpantau masuk akumulasi, tapi akumulasi ini kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang terus dilakukan. Dan kenaikan 4% lebih hari ini terpantau tidak ada akumulasi. Jadi beda dengan BRPT ada akumulasi besar, PTRO ternyata tidak ada akumulasi. Sehingga PTRO potensi untuk naik mengetes atau break 2800 sampai garis EMA 50 lumayan kecil karena kenaikan tinggi ini tidak ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham PTRO di sekitar harga 2600 sampai garis EMA 150, bisa pertimbangkan untuk swing take profit apabila PTRO ternyata minggu ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 sampai 2890 atau 2900, bisa pertimbangkan untuk swing take profit dulu atau hold saja terus selama PTRO tidak terkonfirmasi break garis support EMA 150 ini. Tapi lebih oke saat ini pertimbangkan untuk swing. Jadi apabila gagal break, take profit dulu. Setelah itu baru tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk re-entry kembali. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.